Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di sebuah desa yang subur dan damai, hiduplah seorang pria cerdik yang namanya terkenal ke seluruh negeri. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Orangnya pintar, licik, dan selalu punya 1000 akal. Tapi ada satu kelemahan besarnya. Ia sangat malas bekerja. Setiap pagi, para tetangganya sibuk mencangkul, menanam, dan menyiram ladang. Sementara Abu Nawas, ia hanya duduk di bawah pohon kurma sambil menyeruput teh dan berkata santai, "Untuk apa mencangkul kalau bisa panen dengan otak?" Namun suatu hari, Abu Nawas melihat ladangnya yang kering dan penuh rumput liar. Ia tahu, sudah waktunya menanam kalau tidak ingin kelaparan musim depan. Masalahnya, siapa yang mau mencangkul untuknya? Tak jauh dari rumahnya, ada sekelompok pengawal istana yang terkenal sok pintar dan super usil. Mereka suka membaca surat-surat orang lain, menguping pembicaraan, dan merasa paling tahu segalanya. Abu Nawas pun tersenyum licik. Ini dia. Kalau mereka suka tahu urusan orang, biar kali ini mereka kuajari cara mencangkul gratis. Malam itu Abu Nawas menulis sebuah surat dengan huruf besar-besar. Isinya begini: "Wahai istriku, aku sedang berpergian jauh. Jangan lupa, gali ladang kita di sebelah pohon kurma. Harta karun kita, emas dan permata, terkubur di sana. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang tahu." Abu Nawas sengaja meletakkan surat itu di dekat jendela yang terbuka dan lalu pergi keluar desa. Tak lama kemudian, seperti yang ia duga, para pengawal iseng lewat dan melihat surat itu. Mereka membaca dengan mata berbinar-binar. Wah, Abu Nawas punya harta karun di ladang. Bodohnya dia menulis surat begini. Hahaha. Tanpa pikir panjang, malam itu juga mereka membawa cangkul dan obor, lalu berangkat ke ladang Abu Nawas. Mereka menggali dan menggali sepanjang malam. Keringat bercucuran, tanah terlempar kemana-mana, dan suara mereka terdengar di seluruh desa. "Cepat, gali lebih dalam. Aku yakin petinya di sini." "Tidak ada apa-apa di sini. Coba pindah ke sana." Begitu fajar menyingsing, mereka terdiam. Ladang itu hancur berantakan, tapi tak ada harta karun sama sekali. Mereka saling pandang, kecewa, dan pulang dengan badan pegal-pegal. Dasar Abu Nawas, ternyata dia bohong. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pulang. Ia melihat ladangnya yang kini tercangkul dengan rapi seperti sawah baru. Ia pun tertawa terbahak-bahak. "Wah, kerja bagus para pengawal istana. Aku tinggal tanam saja. Hahaha." Ia langsung menaburkan benih dan menyiram tanah yang sudah siap tanam. Beberapa minggu kemudian, ladang itu tumbuh subur dan panennya melimpah ruah. Sambil memandangi hasil panen, Abu Nawas berbisik pelan, "Terima kasih, wahai para pengawal istana. Kalian memang pekerja yang terbaik yang pernah aku pekerjakan tanpa gaji." Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Dan begitulah teman-teman, berkat akal cerdiknya, Abu Nawas berhasil membuat orang lain bekerja keras untuknya tanpa harus mengerahkan cangkul sedikit. Abu Nawas berhasil membuat orang lain bekerja keras untuknya tanpa harus mengerahkan cangkul sedikit. Cerita selanjutnya. Pada suatu sore yang perlahan berubah menjadi malam, Abu Nawas tengah melakukan perjalanan seorang diri.
Ia berjalan menyusuri jalan panjang yang sepi, hanya ditemani desir angin dan suara langkah kakinya sendiri. Langit mulai gelap dan bintang-bintang pun belum tampak. Sementara di kejauhan, burung-burung sudah kembali ke sarangnya. Namun, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya. Ia adalah pengembara sejati, biasa menempuh jalan jauh dengan hati yang tenang. Tapi malam itu, suasananya terasa berbeda. Udara terasa dingin, dan hutan di kanan kiri jalan seolah menyimpan misteri. Jalan ini sunyi sekali, gumam Abu Nawas sambil menatap ke depan. Semoga saja tidak ada sesuatu yang aneh malam ini. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terdengar derap langkah kuda. Awalnya samar, lalu semakin keras. Duk, duk, duk. Suara kaki kuda berpacu di tanah, menggema di tengah keheningan malam. Abu Nawas tertegun, matanya menyipit, mencoba menebak apa yang datang. Dan benar saja, tak lama kemudian tampak cahaya obor dan bayangan beberapa orang menunggangi kuda bergerak cepat ke arahnya. Hatinya langsung berdebar. Celaka, sepertinya mereka bukan orang baik, pikirnya cemas. Kalau mereka perampok, bisa-bisa aku ditangkap, dijual, atau bahkan dibunuh. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi di jalanan itu tak ada rumah, tak ada batu besar, bahkan semak pun jarang. Hanya ada satu pohon besar di pinggir jalan. Baiklah, ini satu-satunya tempat yang bisa kusandari, katanya dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia pun memanjat pohon itu. Dahan pohonnya kokoh, cukup tinggi untuk bersembunyi dari pandangan orang lewat. Belum lama ia naik. Derap kuda itu semakin dekat. Dari atas pohon, Abu Nawas bisa melihat sekelompok orang berkuda membawa obor dan senjata. Ada sekitar 5 orang. Wajah mereka terlihat tegas, tapi sulit ditebak apakah mereka jahat atau tidak. Salah satu dari mereka menoleh ke arah pohon dan berkata pelan, "Lihat, ada seseorang di atas sana." Mereka segera menghentikan kuda dan mendekat. Salah seorang dari mereka berseru, "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan di atas pohon malam-malam begini?" Abu Nawas menahan napas, berpura-pura tak mendengar. Ia berharap mereka segera pergi, tapi orang itu kembali berkata, "Jangan takut, kami bukan orang jahat. Kami hanyalah para pelancong yang sedang dalam perjalanan." "Mengapa Anda memanjat pohon di malam gelap seperti ini?" Abu Nawas mulai berpikir, mungkin mereka memang bukan perampok. Akhirnya ia menjawab perlahan, "Sebenarnya itu mudah dijelaskan. Tapi sebelum kalian paham, kalian harus tahu satu hal. Aku berada di atas pohon karena kalian, dan kalian berada di sini karena aku." Mereka semua saling berpandangan, bingung. "Apa maksudmu, wahai orang tua?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum samar. "Jika aku tidak melihat kalian, tentu aku tidak akan naik ke pohon. Dan kalau kalian tidak melihat aku di pohon, tentu kalian tak akan berhenti di sini. Jadi pada dasarnya, aku ada di sini karena kalian, dan kalian ada di sini karena aku." Mendengar jawaban itu, mereka saling berpandangan, lalu tertawa kecil. "Benar juga, jawaban yang aneh tapi masuk akal," kata salah seorang sambil tersenyum. Pemimpin kelompok itu menatap Abu Nawas dan berkata, "Wahai Tuan, Anda rupanya orang bijak. Kami kira tadi Anda pencuri atau pengintai. Maaf, telah membuat Anda takut." Abu Nawas menurunkan diri perlahan dari pohon. "Tidak apa-apa, aku justru senang.
karena kalian ternyata bukan orang jahat," katanya sambil menepuk pakaiannya yang berdebu. Salah seorang dari mereka menawarkan air minum. "Minumlah Tuan, malam ini perjalanan masih panjang." Abu Nawas menerima dan berterima kasih. Setelah berbincang sebentar, mereka pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Abu Nawas menatap mereka yang menjauh, lalu tersenyum sendiri. Malam yang menegangkan, tapi juga penuh pelajaran. Kadang ketakutan kita berasal dari dugaan sendiri, bukan dari kenyataan. Ia pun kembali berjalan perlahan di bawah sinar bulan yang mulai muncul di langit. Kisah selanjutnya. Suatu malam di Baghdad, langit tampak muram. Awan tebal menutupi bulan dan angin bertiup dingin membawa aroma pasir dan misteri. Abu Nawas yang baru pulang dari pasar tiba-tiba mendengar bisikan aneh di dekat sumur tua di belakang rumahnya. "Abu Nawas, Abu Nawas, aku tahu semua tipu daya." Suara itu berat, bergaung dari dasar sumur. Abu Nawas menatapnya ke bawah, tapi hanya terlihat kegelapan. Ia tersenyum kecil. "Kalau ini jin, seharusnya ia tahu aku tak mudah ditakuti," gumamnya. Namun ketika Abu Nawas hendak pergi, angin berputar kencang, debu naik ke udara, dan sesosok bayangan hitam muncul di hadapannya, tinggi, besar, mata merah menyala. "Akulah Jin Jafrud, penjaga sumur ini. Semua orang di Baghdad takut padaku, kecuali kau." Abu Nawas menelan ludah, tapi wajahnya tetap tenang. "Kalau begitu, mungkin kau jin yang sedang bosan menakut-nakuti orang ya?" Jin itu terdiam, lalu tertawa keras. "Kau lucu manusia, tapi aku datang bukan untuk menakutimu. Aku datang untuk mengujimu." Jin Jafrud berkata, "Aku mendengar kau terkenal karena menipu raja, menteri, rakyat dengan kecerdikan. Tapi tak ada yang bisa menipu aku. Aku bisa membaca pikiran manusia. Tak ada rahasiamu yang bisa tersembunyi." Abu Nawas tersenyum. "Membaca pikiran ya? Itu kalian luar biasa. Tapi apa kau datang hanya untuk menyombongkannya?" "Tidak," kata jin. "Aku ingin membuktikan padamu bahwa kepintaran manusia tak sebanding dengan kebijaksanaan makhluk gaib. Aku beri kau 3 kesempatan. Jika kau bisa menipuku sekali saja, aku akan memberimu harta yang tak akan habis 7 turunan. Tapi kalau kau gagal 3 kali, aku akan menarikmu ke sumurku." Angin berdesir dingin. Abu Nawas berpikir cepat. "Baik, aku terima tantangan. Tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Jika kau kalah, kau biarkan aku berpamitan dulu dengan raja. Toh, kalau aku lenyap, setidaknya raja tahu aku mati karena kecerdikan, bukan kebodohan." Jin itu tertawa. "Setuju." Jin berkata, "Aku tahu isi pikiranmu. Sekarang kau sedang berpikir ingin menipuku dengan teka-teki, bukan?" Abu Nawas terkekeh. "Benar juga. Tapi kalau kau sudah tahu, untuk apa aku lanjutkan? Karena aku ingin lihat kau mencoba." Abu Nawas mengambil sehelai daun dari tanah. "Baiklah, aku menyembunyikan sesuatu di tanganku. Tebak, apa ini?" Jin menatap dengan mata merah menyala. "Itu daun kering dari pohon jambu di belakang rumah." Abu Nawas tersenyum, membuka tangannya, dan benar, daun jambu kering. "Hebat, kau benar. Lihat." "Aku tak bisa ditipu." Abu Nawas lalu berkata, "Kali ini aku akan membuat janji. Kalau kau bisa buktikan aku melanggar janji itu, maka aku akan kalah."
Jin mengangguk. Lanjutkan. Abu Nawas berkata, "Aku berjanji akan mengatakan kebohongan kepadamu sekarang." Jin terdiam. Apa maksudmu? "Kau dengarkan, aku berkata akan mengatakan kebohongan. Tapi jika aku jujur mengatakan bahwa aku akan berbohong, maka kata-kataku jujur. Tapi jika aku jujur, maka aku tidak berbohong. Tapi jika aku tidak berbohong, berarti aku melanggar janji untuk berbohong." Jin mulai mengerang, memegang kepalanya. Ini paradoks. Namun ia cepat sadar. Tidak, cukup. Itu hanya permainan kata. Aku belum kalah. Abu Nawas tahu 2 kali ia gagal membuat Jin menyerah. Kini kesempatan terakhir. Ia menatap Jin dengan tenang. "Baiklah Jin, kali ini aku minta satu hal sederhana. Jika kau bisa memenuhinya, aku akan mengaku kalah." Katakan. "Aku ingin kau memberiku air, tapi air yang tidak bisa membasahi." Jin tertawa. Air yang tidak bisa membasahi? Mustahil. Semua air membasahi. "Benarkah?" kata Abu Nawas. "Kalau begitu, kau tidak sesakti yang aku kira." Jin murka. Ia berputar menjadi angin, terbang ke laut, ke awan, ke gunung, mencari air yang tidak bisa membasahi. Setelah berjam-jam, ia kembali dengan wajah frustasi. Tidak ada air seperti itu. Abu Nawas tersenyum. "Kau lupa Jin, air yang tidak bisa membasahi adalah air mata orang yang sudah mati. Kau tak bisa mendapatkannya karena itu hanya perumpamaan, bukan benda nyata." Jin menatapnya tajam. Kau menipuku dengan kata-kata. "Kau sudah kalah," kata Abu Nawas pelan. Dengan berat hati Jin mengeluarkan peti emas besar dari dalam tanah. Kau menang Abu Nawas. Kau manusia paling licik yang pernah kutemui. Abu Nawas menjawab santai. "Bukan licik Jin, hanya berpikir dari arah yang berbeda." Namun sebelum Jin menghilang, Abu Nawas menambahkan, "Oh, tapi aku tak butuh emasmu. Aku hanya ingin kau berhenti menakut-nakuti penduduk Baghdad." Jin mengerutkan kening. Kau tidak ingin harta? "Harta itu bisa membuat orang lupa akalnya. Aku lebih suka membuat orang lain tertawa." Jin terdiam lama. Ia menatap Abu Nawas dengan hormat, lalu menghilang dalam kabut. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian ini kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Raja pun tertawa sampai hampir jatuh dari kursi. "Jadi Jin itu benar-benar percaya pada ucapanmu Abu Nawas?" "Percaya sekali Baginda," kata Abu Nawas sambil menyesap teh. Namun saat ia membuka peti yang ditinggalkan Jin, semua orang terperangah. Isinya bukan emas, melainkan air bening yang tidak membasahi, terlihat seperti uap yang membeku. Ternyata Jin itu tidak sepenuhnya kalah, bahwa bahkan kata-kata bisa jadi kenyataan. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lagi. "Hanya kau Abu Nawas yang bisa menang dengan kehilangan dan kalah dengan kemenangan." Begitulah Baginda. Kadang menipu yang tak bisa ditipu adalah dengan tidak menipu sama sekali. Pesan moral dari kisah ini: kepintaran bukan berarti harus selalu menipu. Bahkan kebohongan yang lucu bisa menjadi kebenaran yang mendidik. Dan kadang lawan yang paling kuat bukan jin, tapi ego kita sendiri. Cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.